Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi kan saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang mengenai pernikahan. Kalau boleh tahu nih, sebelum pernikahan atau ingin menikah, apa sih persiapan, apa sih yang harus kalian siapkan ketika ingin menikah? Kepada para pejuang jodoh yang ingin menikah, yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah, persiapan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin menikah? Nah, oke, di sini saya sedikit ingin berbagi, namun saya pun masih juga belajar. Nah, ketika kita ingin menikah, yang pertama itu kita harus memiliki niat, yaitu niat yang sudah matang dan sudah yakin ketika kita ingin mengambil jejak ingin menikah. Nah, habis itu tipsnya itu ketika kita ingin menikah, kita angka baiknya kita jika ingin mengenal kita ta'aruf. Kalau di dalam agama Islam itu dikatakannya itu ta'aruf, agar saling mengenal. Nah, yang ketiga itu nah selanjutnya ketika kita ingin menikah, alangkah lebih baiknya lagi kita perbaiki akhlak agar kita mendapat juga pasangan yang lebih baik lagi. Nah, habis itu kita harus juga belajar sabar. Ketika kita ingin menikah, kita sudah bisalah mengelola emosi kita agar ketika nanti kita sudah menikah. Nah, dan juga yang terakhir, kalian juga bisa nih konseling ke pranikah. Nah, pastinya di konseling pranikah itu banyak kalian akan mendapatkan manfaat, solusi, ide, habis itu berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang kalian dapat nantinya. Ketika kalian sudah menikah, pasti kalian sangat banyak sekali mendapatkan manfaat ketika sudah menikah. Kenapa? Salah satunya ketika kita mengambil yang pastinya ketika kalian baru menikah atau sudah menikah, pasti kalian sangat banyak merasakan manfaatnya ketika menikah. Nah, yaitu yang pertama itu menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan haram dan zina. Nah, karena kan ketika kita menempuh mengambil atau jalur menikah, maka yang kita lakukan pun bernilai ibadah. Dan Islam pun mengajarkan kita, terutama di dalam ayat Al-Quran, melarang untuk kita berpacaran. Yang ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, di situ pun sudah katanya itu dilarang. Nah, maka ketika kalian sudah memutuskan untuk menikah, maka itu sesuatu hal yang menurut saya itu sangat luar biasa. Nah, masih banyak sebenarnya manfaat-manfaatnya lagi, tapi di sini kita akan membahas selanjutnya mengenai ketika baru menikah. Ketika kita sudah menikah, tips-tips apakah yang membuat pernikahan itu langgeng, awet sampai ke maut yang memisahkan. Nah, yang pertama itu kalian bisa menghindari permasalahan kecil. Yang kedua itu tentukan waktu ketika ingin bersama pasangan. Nah, yang pertama tadi kan menghindari masalah kecil. Misalkan kita itu ada permasalahan, nah alangkah baiknya itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Ajaklah komunikasi pasangan, cari solusi. Nah, yang kedua itu kan tadi menghabiskan waktu bersama. Nah, maksudnya di sini kita menghabiskan waktu bersama itu kita harus ada meluangkan waktu bersama agar hubungan kita itu menjadi lebih harmonis. Tidak hanya selalu bersama di dalam rumah, tetapi ajaklah keluar, pergi makan untuk bersama. Nah, itu juga menjaga hubungan menjadi lebih harmonis. Nah, yang ketiga itu hindarilah perkataan yang buruk, apalagi sampai kalian mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata ceramah. Itu tolong dihindari agar di dalam rumah tangga pun terasa adem, nyaman, dan pasangan pun merasa sangat dihargai. Nah, yang selanjutnya nih, yang terakhir, yang sudah menikah lama, pastinya kalian pasti ingin juga lebih tambah awet lagi, itu lebih harmonis.
saling menyayangi dan jauh dari terpaan-terpaan yang permasalahan-permasalahan lah. Nah, kalau bisa nih yang sudah lama menikah kan pasti inginnya sampai akhir hayat, sampai mautnya menjemput. Nah, kalian pun jangan lupa ketika kalian sudah menikah kan kalian biasanya atau kita nih biasanya kita pasti ada mengucapkan janji kepada pasangan kita, ingin janji ini. Nah, ketika kita mengatakan janji, jangan lupakanlah janji itu. Jika kalian lupa pun habis itu kalian teringat, maka cobalah untuk menepati janji itu dan menjalankannya. Karena dalam janji itu kan kita harus memegang komitmen. Nah, yang namanya komitmen itu dalam berpasangan itu harus kita junjung tinggi. Nah, apalagi kita sudah menikah lama, komitmen kita kan sampai tua bersama. Nah, agar kita tetap juga romantis, kita harus juga tetap memiliki saling percaya. Habis itu komunikasi, kita tetap juga romantis, kita harus juga tetap memiliki saling percaya. Habis itu komunikasi, jangan sampai hilang atau jangan sampai ada tidak ada komunikasi. Nah, juga banyak hal-hal lain lagi. Berikan juga pujian kepada pasangan kita yang sudah lama menemani kita dari nol sampai kita sudah menjadi sukses. Nah, mungkin saya di sini tidak terlalu banyak apa yang bisa saya sampaikan karena saya yakin saya memiliki kekurangan. Karena saya manusia yang tidak luput dari salah maupun juga kekurangan. Nah, yang terakhir janganlah kalian memberi komentar kepada pasangan yang tidak perlu. Misalkan seperti ini, ketika kita ada permasalahan dengan pasangan kita, kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Ketika misalkan pasangan kita itu lagi marah, kalau kita memberi komentar itu nantinya makin akan memicu perpecahan itu lebih besar. Jadi jangan berikan komentar jika itu tidak perlu. Dan berusaha menjadi pendengar yang baik kepada pasangan kita. Nah, mungkin sampai situ saja yang saya bisa jelaskan ataupun berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mengucapkan di sini mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas kekurangan saya pun saya mengucapkan juga mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, saya ucapkan terima kasih dan jangan sampai kalian yang mengecewakan pasangan kalian. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.